warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada hari ini, saya Udir Tarmizi akan mewawancarai kepala sekolah saya di SD Negeri Bunderan, Kecamatan Wonosalam, yaitu Bapak Mulyono, SPD MPD, guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 angkatan 11 dari Kabupaten Demak tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, ini tadi selesai olahraga. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Mul sudah meluangkan waktu untuk pada pagi hari ini untuk saya ingin bertanya-tanya tentang pengambilan keputusan di 5 ini. Ya, silakan. Yang pertama Pak Mul, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Mul? Saya mengamati dulu, permasalahan yang terjadi. Kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Baru setelah itu menentukan keputusan yang mengacu pada peraturan. Seperti itu ya Pak Mul. Jadi mengumpulkan terlebih dahulu tadi fakta-faktanya. Jadi terus pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Jadi setiap keputusan, setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat, memastikan bahwa putusan yang tersebut, keputusan yang benar-benar dipahami karena ada alasan dibalik suatu kejadian. Jadi kembali ke aturan tadi ya Pak. Ya. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung, wawancara, bertanya dari berbagai pihak, lalu setelah itu saya analisis untuk mengambil keputusan terbaik. Mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya Pak Mul. Ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau saya merasa suatu keputusan pengambilan itu harus efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Ya, tergantung dari permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, dengan guru-guru senior, didengar pendapatnya supaya kita dapat mengambil keputusan terbaik secara bersama. Begitu ya Pak Mul. Lalu selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan itu apabila kurang bisa diterima. Ini tantangan. Ya. Tentu saja kita ini harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan itu. Jadi ada tantangannya itu kalau keputusan kita tidak diterima. Ini harus kita meyakinkan. Karena langkah-langkah yang saya ambil tadi dengan cara informasi dan seterusnya itu membuat lebih lengkap lah sehingga sangat sulit terbantahkan betul. Iya, memang seperti itu yang tantangannya memang saya anggap itu yang cukup tertantang gitu ya Pak. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Mul jalankan? Kalau jadwal itu terus terang tidak ada. Maksud jadwal menyelesaikan masalah. Ada masalah, langsung kita selesaikan. Kalau bisa gitu ya. Ada masalah, langsung kita selesaikan secepat mungkin. Tapi tidak busa-blusu, tetap mengumpulkan informasi, wawancara dengan orang-orang yang kita butuhkan sehingga nanti tepat. Tapi sekali lagi tidak ada jadwal. Ada masalah, selesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor-faktor yang memudahkan ini berasal dari jajaran kita sendiri. Jadi misalnya di dalam sekolah itu kan ada guru-guru, ada mungkin karyawan dan seterusnya. Ini yang bagi saya sangat mendukung. Jadi kebutuhan ini tidak bisa ambil sendiri, tapi dengan dukungan-dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah itu akan membuat lebih efektif. Untuk terakhir Pak Mul, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya merasa bahwa keputusan yang efektif itu apabila dilakukan dengan spontanitas, ya, tergantung permasalahan yang ada. Saya mengobrol dengan tim manajemen, guru-guru senior dan seterusnya, sehingga itu yang menjadi sangat efektif. Jadi dalam pengambilan keputusan kita mengobservasi terlebih dahulu ya. Observasi lebih dahulu, tanya-tanya dan mengamati dulu. Cukup pertanyaan dari saya Pak Mul. Terima kasih atas waktunya. Jawabannya sangat hebat sekali. Semoga menginspirasi saya untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya Pak Mul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Atul? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Bu Atul. Alhamdulillah hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang kondisi Pak Atul sebagai kepala sekolah di SD Negeri Karyanya 1. Baik, pertanyaan pertama Bu Atul, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja sebagai seorang kepala sekolah saya akan menghadapi kasus seperti itu. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika, apa yang dimaksud dengan rujukan moral. Dilema etika itu adalah situasi di mana kita harus memilih suatu permasalahan itu antara nilai benar versus benar. Bagaimana Pak benar versus benar? Jadi sebuah kasus itu sama-sama benarnya. Itu menjadi membingungkan. Kata-kata dilema kan sesuatu yang membingungkan. Sama-sama benar. Ya, contohnya bila kita ada permasalahan, misalnya seorang guru harus akan mengikuti pelatihan yang mana pelatihan itu untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian sebentar dia meninggalkan sekolah dengan murid-murid yang butuh bimbingan dia selama berhari-hari untuk pelatihan itu. Sebagai seorang itu benar sama benarnya kan, mengikuti pelatihan juga benar, menunggu murid-muridnya juga benar. Nah itu contohnya seperti itu. Benar. Kemudian rujukan moral itu gimana seseorang itu ada kasus antara salah versus benar. Itu sudah jelas ya. Nah dan salah itu kita mana yang kita lakukan itu sudah rujukan moral. Seperti itu Pak Isi. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Atul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang itu sangat sulit sekali, pilihan yang sangat sulit. Caranya mengambil keputusan dalam mengidentifikasi itu, kita harus pertama kita mengidentifikasi masalah apa terlebih dahulu. Dua masalah itu kita identifikasi satu persatu. Setelah itu kita mencari fakta-faktanya, kita cari laporan, fakta-fakta dari masalah masing-masing kasus itu. Kemudian kita baru mencari keputusan yang tepat dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang kekeluargaan. Setelah kita kekeluargaan, berhati-hati, akan menghasilkan musyawarah mufakat dengan keputusan yang terbaik. Jadi kita identifikasi dulu. Jadi harus mengidentifikasi lalu cari fakta-fakta dan mencari musyawarah mufakat tadi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jika saya menghadapi situasi seperti itu, pertama saya pasti akan memanggil kedua belah pihak itu. Saya panggil semuanya, kemudian kita mengidentifikasi, mengorek keterangan, bagaimana meminta keterangan permasalahannya sampai sedetail-detailnya. Ya, pemicunya apa terjadi? Nah, kita akan memberikan solusi sebaik kita. Nah, solusinya bagaimana? Itu harus kita pecahkan dengan mendatangkan kedua belah pihak, kita datangkan secara baik-baik, kita musyawarahkan dengan mufakat, jangan sampai ada merasa salah satu yang dirugikan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika terjadi? Ya, makasih. Yang hal-hal yang saya anggap efektif selama ini yang saya lakukan itu jika putusan itu kita selesaikan dengan kekeluargaan, itu intinya. Jadi dengan cara kekeluargaan, kita bicara dari hati ke hati tanpa dengan rasa arogan seorang pemimpin seperti itu, kita dari hati ke hati, insya Allah kita enak gitu. Jadi tidak menggurui, tidak menghakimi seperti ini, tidak. Jadi cara kekeluargaan itu yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi dengan cara kekeluargaan itu tadi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, tantangan itu sudah pasti ada sebagai dalam suatu permasalahan apapun, tantangan pasti ada. Tantangan saya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu jika Quran tidak ada dukungan dari teman sejawat dari warga sekolah, ya itulah penting ada dukungan dari semua warga sekolah, kita saling bersinergi, kemudian keputusan tidak saya ambil sendiri, saya bermusyawarah bagaimana baiknya, bagaimana yang solusi yang paling tepat seperti itu. Jadi tantangan itu bisa terselesaikan. Ya, jika tidak ada dukungan dari warga, tidak akan mungkin. Kita sangat membutuhkan dukungan dari warga sekitar juga itu, tapi juga dengan keluarga juga. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, saya tidak punya jadwal. Jadi tidak akan memperpanjang masalah ini sampai beberapa waktu, beberapa hari. Selalu saya selesaikan saat itu juga. Jadi kemudian karena nanti kalau kita berkembang dengan masalah ini semakin melebar, polemik di mana-mana, sehingga tidak ada jadwal, tidak ada langsung kita selesaikan saat itu juga. Jika dengan cara musyawarah ya. Jika sampai ke keluarga sudah musyawarah, kita menemukan jalan buntu, kita bisa minta bantuan kepada komite sekolah. Kemudian juga kita bisa atas lagi kita minta kepada pengawas sekolah. Gitu. Jadi langsung diselesaikan kalau saat bisa. itu juga kalau bisa. Tapi tetap harus meminta pendapat dengan teman-teman seperti itu. Terus selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
keputusan dalam kasus-kasus di lima etika, Bu? Oh, tentu saja ada, pasti ada. Dalam mengambil keputusan itu, saya kan tidak mungkin otoriter ya, tidak mungkin otoriter, orang arogan. Itu jadi kalau suatu keputusan itu saya pasti selalu minta pendapat kepada yang lebih mengetahui permasalahan ini. Kemudian saya akan meminta bantuan dari seperti saya katakan tadi komite sekolah, pengawas sekolah. Karena kita kan namanya komite itu harus bersinergi ya. Apapun harus kita utarakan kepada komite. Jadi jangan sampai komite tidak tahu ada permasalahan besar seperti ini sampai tidak tahu lah, kita saling bersinergi. Kemudian berkomunikasi. Yang penting itu adalah seperti itu. Itu yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Oke, pertanyaan terakhir Bu Atun, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Pembelajaran yang bisa saya petik dari mengambil keputusan di lima etika adalah ternyata dalam segala sesuatu penyelesaian masalah itu bila dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat itu akan menimbulkan, akan menghasilkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kan sebagai kepala sekolah saya juga akan bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah saya kebijakan yang sudah saya canangkan. Kemudian saya juga tidak mungkin melanggar dengan apa yang sudah ditetapkan. Berkomitmen sehingga keputusan diambil tadi bisa dipertanggungjawabkan dan keputusan itu menjadi bermanfaat dan sangat valid untuk semuanya. Berarti harus berkomitmen dan bertanggung jawab dengan keputusan. Ya, gitu. Terima kasih Bu Atun atas waktunya. Saya semakin paham dalam mengidentifikasi dengan etika tadi, Bu Atun. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.